Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan hari ini 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, terjemahan lain, turutlah menderita dengan kami seperti tentara Kristus yang baik. Seorang tentara ingin menyenangkan komandannya, ia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan yang dilakukan orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita tentara Kristus yang berkualitas. Kita sama-sama katakan, tentara Kristus yang berkualitas. Katakan, saya adalah tentara Kristus yang berkualitas. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini seperti berada di medan perang. Betul? Setiap saat kita hidup dalam peperangan. Betul Bapak Ibu? Kita berperang bukan melawan manusia. Musuh kita bukan manusia Bapak Ibu. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu sangat banyak. Dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, roh jahat itu sangat banyak. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat di udara. Kita berperang dengan roh-roh jahat ini Bapak Ibu Saudara. Iblis bekerja pada setiap pribadi. Bapak Ibu baru duduk senang dengar sesuatu yang menggembirakan. Tiba-tiba dia sudah datang buat kita tidak ada damai. Pribadi-pribadi yang dikuasai oleh iblis itu melakukan misi iblis. Saya harap kita tidak jadi pribadi yang dikuasai iblis Bapak Ibu. Karena iblis itu makhluk roh. Dia gunakan medium yaitu kita manusia untuk melancarkan misinya. Jadi pribadi-pribadi yang dikuasai oleh iblis itu melakukan misi iblis. Dengan sadar atau tidak sadar. Secara penuh atau parsial, secara tetap atau insidentil. Jadi hati-hati jangan sampai iblis pakai kita untuk jalankan misinya. Amin. Nama-nama dari iblis itu disebutkan sebagian dalam Alkitab. Ada banyak namanya. Tapi saya catat di sini ada beberapa seperti penghulu Persia. Raja-raja orang Persia yang dicatat Daniel dalam Daniel 10 ayat 13. Pemimpin orang Yunani Daniel 10 ayat 20. Juga legion dalam Markus 5 ayat 9. Roh antikristus dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan si antikristus 1 Yohanes 2 ayat 18 dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu adanya tindakan kekerasan dan kejahatan di muka bumi ini. Semuanya tidak dapat dilepaskan dari roh jahat, iblis dan setan-setan. Pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Pertikaian di mana-mana, kekacauan di mana-mana, perselisihan di mana-mana. Perseteruan di mana-mana. Kita lihat cara kerja iblis dari dulu sampai sekarang. Kita lihat saja di Taman Eden. Waktu taman itu masih indah, taman di mana Adam dan Hawa membangun hubungan dengan Tuhan. Tempat yang mulia, tempat yang kudus, tempat yang indah dan menyenangkan di mana mereka bangun hubungan dengan Tuhan. Akhirnya juga kita lihat tempat di mana mereka bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan itu akhirnya hancur. Karena iblis masuk. Dia masuk untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dia merayu Hawa, dia menggoda Hawa, dan dia menipu Hawa. Hubungan manusia dengan Tuhan jadi hancur. Itu awal ketika manusia ada di Taman Eden. Jadi hati-hati saudara. Kadang kita menyembah Tuhan, setan masuk dalam pikiran. Makanya menyembah Tuhan itu fokus. Dia menyembah Tuhan pikiran sana, pikiran sini. Yang Anda lihat itu setan, bukan Tuhan. Amin. Hubungan manusia dengan Tuhan jadi hancur Bapak Ibu. Itu peristiwa Taman Eden. Hubungan suami istri Adam dan Hawa juga jadi hancur. Mereka saling mempersalahkan. Padahal tadi mereka hubungan intim. Mereka indah. Mereka saling menyayangi. Mereka saling memeluk. Mereka saling memuja. Inilah dia tulang dari tulangku. Inilah dia. Itu satu kebahagiaan tersendiri. Ada memiliki seorang wanita cantik, baru dipuji-puji, baru dipuja-puja.
Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia menghancurkan peristiwa kehidupan rumah tangga mereka berdua. Bukan saja hubungan dengan Tuhan Allah, tapi hubungan pernikahan mereka. Suami istri jadi kacau balau. Saling mempersalahkan, saling menuduh, saling menyakiti, saling melukai. Dan saudara lihat di akhir kitab Wahyu juga, iblis tidak tinggal diam. Iblis dan setan roh jahat tidak tinggal diam. Dia masuk dalam 7 buah gereja di Asia Kecil untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya. Dia masuk di gereja-gereja itu. Di Efesus dia ambil cinta mereka kepada Tuhan. Mereka giat. Tapi mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Mereka sibuk. Seperti Pastor Lady bilang. Sibuk. Sehingga tidak punya waktu dengan Tuhan. Dia hancurkan gereja-gereja yang ada di Asia Kecil. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi cinta kepada Tuhan sudah tidak ada. Kekacauan terjadi di gereja-gereja. Hamba-hamba Tuhan hidup tidak benar. Hamba-hamba Tuhan, pelan-pelan Tuhan hidup kacau balau, tidak benar, tidak sesuai firman Allah. Berjalan sesuai apa yang mereka mau. Saya ingat kemarin Pastor Gohi bilang, jangan jadi hamba Tuhan selebriti. Amin. Amin, hamba Tuhan. Mau populer, mau terkenal. Tapi hidup kebohongan, dalam dusta, dalam penipuan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi pelayan-pelayan selebriti, sosialita. Amin Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan dan takut Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah. Dan bicara di muka lain, di belakang lain. Itu Anda tidak punya integritas. Integritas berbicara tentang kejujuran. Anda harus jujur, di muka jujur, belakang jujur. Itu integritas. Dan setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, harus hamba Tuhan yang punya integritas. Jadi gereja-gereja di Asia Kecil itu hancur. Hanya karena dia masuk untuk membawa kekacauan. Dia masuk untuk membawa hubungan manusia dengan Tuhan kacau. Hubungan manusia dengan manusia jadi kacau. Hidup sembarangan, hidup tidak benar, melayani Tuhan saja. Tapi melayani dengan daging. Makanya salah satu gereja itu bilang kalau mau panas-panas, dingin-dingin. Jangan suami-suami kita muntah kamu. Menyembah Tuhan tapi saya menyembah Tuhan, saya menyembah beta dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kadang kita harus menyembah Tuhan dengan baik di sini supaya Bapak Ibu Saudara menikmati Tuhan. Saya percaya di rumah Bapak Ibu sibuk, mungkin penyembahannya sedikit. Tapi kadang di sini kita kasih Bapak Ibu menyembah. Jadi kalau menyembahlah dengan baik. Bagi saya mau berkhotbah. Tapi saya suka kasih hadirat menyembah supaya Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan. Karena sulit sekali kalau di rumah. Mungkin juga ada beberapa saja. Tapi yang lain saya tidak tahu apakah Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada akhir zaman ini. Dia membawa kekacauan di mana-mana. Setan dan roh jahat bawa kekacauan di mana-mana. Dia bawa kehancuran di mana-mana. Dia hancurkan pernikahan. Dia hancurkan keluarga. Dia hancurkan anak-anak. Dia hancurkan anak muda. Dia hancurkan masa depan mereka. Dia hancurkan usaha mereka, bisnis mereka. Dia hancurkan gereja. Dan dia hancurkan kehidupan kita. Makanya kalau anak-anak muda berpotensi di gereja ini, saya selalu berdoa. Saya bilang untuk Pastor Nana, tolong doakan lihat anak-anak yang berpotensi di gereja ini. Karena iblis selalu incar mereka. Iblis selalu mengincar mereka untuk hancurkan masa depan mereka. Untuk hancurkan potensi dalam diri mereka. Supaya mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi bukan saja dulu sekarang saudara. Iblis masuk di gereja-gereja untuk menghancurkan pelayanan yang ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Dan tidak mau kita binasa, hancur satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Anda harus berdiri sebagai prajurit-prajurit doa. Amin. Anda harus berdiri sebagai perintis doa, pejuang-pejuang doa. Anda tidak bisa berdoa sekedar berdoa. Anda harus berdiri sebagai pejuang untuk berdoa.
Karena Anda berdiri berdoa, nah itu menjadi musuhnya iblis. Tapi Anda harus tetap berdoa. Anda harus tetap berdoa. Amin. Dia buat kehancuran di mana-mana. Seseorang hamba Tuhan berkata, "Mama tolong berdoa perbeta dok, rumah tangga hancur. Tapi lagi selingkuh. Bukan satu perempuan saja, banyak perempuan. Dia sudah hancurkan rumah tangga di Taman Eden. Sekarang dia bekerja lebih keras." Bapak Ibu Saudara jemaat Ambon dengar, kita ada dalam masa percepatan. Sebentar lagi Tuhan Allah sudah datang. Saya harap Anda tidak main-main. Masa bodoh aju tak acu. Anda harus berperang. Karena kita ada di masa peperangan tingkat tinggi. Kalau Anda tidak kuat berperang, Anda akan loyo, hancur. Dan jadi santapan iblis dan roh jahat. Anda akan terus jadi orang kalah. Menghadapi masalah kalah. Padahal Anda sudah lama di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, hubungan suami istri dihancurkan. Hubungan orang tua anak dihancurkan. Hubungan kakak adik dihancurkan. Hubungan persahabatan dihancurkan. Semua dia kasih hancur. Supaya orang tidak punya damai. Orang tidak punya sukacita. Orang tidak punya ketenangan. Rumah-rumah dipenuhi dengan sakit hati. Rumah-rumah dipenuhi dengan pertengkaran. Dengan perkelahian. Dengan permusuhan. Rumah-rumah dipenuhi dengan api neraka. Tidak ada lagi kebahagiaan di sana. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, akhirnya terusir keluar, hidup dalam penderitaan. Iblis itu licik Bapak Ibu Saudara, dia bawa rencana-rencana jahatnya dalam pikiran kita. Iblis itu sangat licik, dia menaruh rencana-rencana jahat dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau pikiran buruk sudah ada, Bapak Ibu Saudara harus berdiri, perangi dia. Katakan roh jahat pergi. Setiap saya punya mulut ini lalah Saudara. Karena dia selalu serang saya. Saya tahu dia serang saya karena saya mau bawa materi ini. Tapi saya bilang dalam nama Yesus, kamu tidak boleh halangi saya untuk bicara kebenaran. Karena Tuhan Allah panggil saya untuk bicara kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ada di wilayah iblis. Katakan wilayah iblis. Bapak Ibu Saudara, saya ada di wilayah iblis. Kita hidup di wilayah iblis. Karena kita hidup di wilayah iblis, kita perlu perlengkapan senjata perang. Karena kita hidup di wilayah iblis, kita harus berjaga-jaga setiap saat. Saudara bayangkan baru duduk saja nih, iblis sudah bicara di telinga, satu. Iblis sudah kasih naik itu di Facebook. Kan yang sakit hati banyak nih lihat Facebook nih. Karena iblis lancarkan serangan-serangan jahat untuk manusia-manusia. Yang iblis pakai untuk melancarkan misinya. Kasih foto supaya dong lihat dong sakit hati. Kasih foto supaya dong lihat dong sakit hati dong benci. Kasih foto supaya makan hati. Yang makan hati itu siapa? Anda yang kasih naik. Amin. Jadi jangan lihat Facebook Saudara. Kalau Anda sudah tahu manusia ini setan lagi pakai dia, iblis lagi pakai dia, hapuskan dia, blokir dia, karena itu tidak penting bagi pertumbuhan rohani Anda. Amin. Kasih naik di sini, baru ada tulisan-tulisan yang membuat hati Anda sedih. Saya bilang kamu yang sakit, bukan saya. Saya tidak pernah tersakiti kok. Karena waktu saya tersakiti, saya bilang Bapak disakiti saya. Amin Bapak Ibu. Anda harus belajar seperti saya. Kalau lihat begitu Tuhan ini lihat dia nih. Begitu balik parlente. Siapa bilang saya betul sih begitu mo. Betul singkatnya itu per orang. Pembohong, penipu. Anda lancarkan misi setan. Iblis. Waktu Anda tidak jujur. Hati-hati saudara. Iblis pakai saudara sebagai medium. Untuk rencanakan, untuk apa? Jalankan misinya. Jangan sampai Anda jadi misi iblis. Kalau Anda sudah kasih status-status yang tidak benar, lalu Anda orang komentar, hati-hati, lalu Anda mulai putar balik akang, Anda sementara menjalankan misi iblis. Ini keras saudara, supaya Anda tahu iblis sementara bekerja. Kalau Anda tidak hati-hati, saya mau bilang, Anda selamat tinggal, menangis lagi sudah berlalu. Betul? Menangis sudah berlalu. Iblis bilang, hore, aku sudah pakai kamu.
untuk lancarkan misiku. Sekarang aku tidak peduli lagi dengan kamu. Yang penting keluarga itu sudah hancur. Yang penting wanita yang kamu tidak suka itu sudah, yang tidak suka sudah hancur. Saya tidak pakai kamu lagi. Kamu tuh pasukan lalat, nyamuk-nyamuk kecil sudah tidak lagi. Sekarang saya pakai yang besar-besar lagi kembali, lalat biru lagi kembali. Untuk lancarkan bagaimana kita hancurkan orang-orang. Saudara buka mata lalu lihat, iblis ada bekerja sekarang banyak. Dalam gereja pun iblis bekerja. Hanya satu kata orang tersinggung. Hanya satu kata orang terluka. Hanya satu kata orang pahit. Hanya satu kata orang makalai. Hanya satu kata saja. Anda tidur berbulan-bulan tidak mau mengampuni. Hanya cuma satu kata saja. Itu namanya bodoh. Katakan bodoh. Bodoh tapi bikin akang. Jadi kita ada di wilayah iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di sekitar iblis. Oleh sebab itu awasi diri Anda. Awasi pengajaran yang Anda ajarkan. Pelan-pelan Tuhan awasi ajaran yang Anda ajarkan. Jangan sampai Anda ajarkan, Anda ditolak karena Anda tidak melakukan. Dan Anda sudah mendapatkan ajaran itu. Awasi pengajaran yang Anda dapatkan. Katakan amin. Ya, saya rasa kita bebas. Jadi karena kita ada dalam wilayah iblis, kita harus awasi diri kita, pengajaran kita, ajaran yang kita dapatkan. Setiap saat kita harus siap siaga untuk terus berperang. Kita sekarang masuk dalam peperangan tingkat tinggi seperti tadi saya bilang. Jadi jangan santai, jangan berleha-leha, jangan malah, jangan masa bodoh. Peperangan rohani adalah medan yang paling sulit Bapak Ibu. Karena lengah sedikit saja berarti peluang terbuka untuk iblis dan setan menyerang. Cuma masalah sayur sedikit saja. Cuma masalah sayur itu mungkin tidak taruh garam, lupa taruh garam. Persoalan besar terjadi. Cuma masalah handuk taruh di kursi sofa yang baru beli saja. Persoalan besar terjadi. Cuma masalah pel rumah yang baru selesai, pel rumah suami pun dari kantor. Masalah besar terjadi. Itu karena tadi Anda tidak awasi diri Anda. Anda harus sadar bahwa sekeliling Anda ada roh jahat. Amin. Peperangan rohani tidak mengenal waktu dan musim. Datang kapan saja dan kadang selama 24 jam satu hari. Makanya saudara tidak punya damai, tidak punya sukacita. Mau makan sembisa, tidur sembisa, buka Facebook sembisa. Kalaupun buka, cari mana yang orang-orang ada bicara negatif supaya Anda emosi punya kasih keluar akan di yang orang-orang ada kasih keluar itu. Jadi 24 jam. Satu hari Anda berperang, terus berperang. Berperang lelaki pun kalakuan, anak pun kalakuan, tetangga pun kalakuan, teman kantor pun kalakuan, pemimpin di kantor pun kalakuan, anak-anak buah pun kalakuan, tetangga di samping pun kalakuan. Wanita siri pun kalakuan. Ayam-ayam yang dipiara berapa orang punya kalakuan, pusing. Belum lagi urus ternak di rumah, pusing. Belum urus sapi di rumah, babi di rumah, apalagi ayam-ayam, pusing semua. Sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu secara pasti kapan setan akan menyerang kita. Betul? Tapi kita harus siap siaga. Kita tidak tahu kapan dia datang serang kita. Entah pagi hari, entah tengah malam, entah pagi hari, kita tidak tahu. Tapi kita dalam keadaan siap siaga. Kan mencoba Bapak Ibu bayangkan kan tidur tuh malam enak tuh. Semua pasti tidur nyenyak tuh. Tapi waktu saudara kaget, ya usia nanti begini, usia nanti begini. Yuk padahal kau tuh ada belum menyembah Tuhan. Betul Bapak Ibu? Waktu saudara tidur, iblis duduk tunggu. Waktu saudara kita tidur itu Tuhan datang senyum lihat kita. Tuhan taruh keranjang berkat buat kita, hadiah-hadiah, promosi. Tuhan taruh di situ. Ingat saudara, waktu saudara saya tidur, Tuhan kunjungi kita. Tuhan tersenyum lihat kita waktu tidur. Lalu Tuhan taruh kita keranjang berkat. Di situ ada berkat-berkat untuk kita nikmati. Ada hadiah-hadiah. Ada banyak hal yang Tuhan taruh dalam keranjang. Tapi waktu Tuhan pergi lagi untuk memberkati orang lain, setan duduk tunggu di pinggir keranjang berkat. Karena dia tahu ada promosi. Pas Ibu Ekin bangun, saya pergi kantor tuh, nanti dong hantam OC. Dong tunggu OC tuh lebih baik saya stop. Keton lupa bahwa ada promosi yang Tuhan lagi taruh. Iblis ambil kita punya damai. Lalu kita mulai kacau balau. Pergi kantor senge, pergi kantor ke senge atau berhenti juga. Itu cara kerja setan. Jadi ingat baik-baik bangun pagi pas iblis bilang, saya berguna. Saya ada makanan apa-apa.
Bilang apa? Iblis ada keranjang berkat. Yang beta punya bapak bawah. Perbeta dan beta pun anak-anak makang. Jadi osepi barangkat pinaraka. Sebab beta pun rumah ini ada hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan takut. Karena kita punya perlengkapan senjata rohani. Dan senjata rohani yang Tuhan kasih buat kita itu firman Allah. Amin. Katakan firman Allah. Firman Allah itu senjata yang Tuhan kasih buat kita untuk berperang melawan roh-roh jahat. Katakan amin. Ya, saya rasa minggu ini minggu peperangan buat saya Bapak Ibu. Tapi waktu saya penyembahan tadi malam, saya ingat seseorang waktu berdoa buat saya di Jakarta itu, dia tersenyum, dia peluk saya, dia bilang, "Mama, saya lihat Mama punya tangan itu." Ini orang Jakarta ya, bukan orang Ambon. "Mama, aduh luar biasa, saya lihat Mama punya tangan itu ada senjata dan peluru-pelurunya sudah sangat banyak. Di Mama punya tangan banyak peluru-peluru, jadi Mama siap untuk tembak saja." Saudara, itu dalam penyembahan Tuhan kasih akan word. Saya bilang, "Oh Tuhan, terima kasih, saya pulih saudara." Karena iblis tahu peluru sudah ada, senjata sudah ada, dan peluru sudah ada di dua tangan saya. Tinggal saya hantam dia. Makanya dia bawa hal-hal untuk membuat saya terluka. Tapi waktu saya dengar itu, waktu Tuhan ingatkan saya dalam alam supranatural, waktu saya menyembah, saya bersuka saudara. Saya bilang, "Oh terima kasih, danke Tuhan, peluru masih banyak belum ada dilepaskan. Jadi masih banyak di tangan saya dan senjata, tinggal saya hantam dia. Setan roh jahat yang berusaha untuk mau menghancurkan hidup saya dalam pelayanan ini. Jadi jangan takut, amin. Katakan, saya punya firman Allah. Saya punya firman Allah. Ini senjata saya. Bisa angkat Alkitab? Ini senjata saya. Senjata kita firman Allah. Senjata kita Alkitab, amin. Yang pemalas bawa Alkitab toh? Ada yang bawa Alkitab toh? Semua pemalas habis. Angkat Alkitab. Ini senjata saya. Katakan, ini senjata saya. Amin. Kalau itu senjata, ngapain kita takut? Amin. Tinggal kita bilang saja, firman Allah berkata, oh saya harus tunduk pada Tuhan Allah, setan roh jahat iblis. Dan beta ini milik Tuhan. Jadi latih diri kita untuk bisa menjadi tentara Kristus yang baik, kuat dan loyal. Proses pendidikan militer bukan proses yang mudah. Mereka harus disiplin, mereka harus disiplinkan diri dalam hal makan, minum, dan aktivitas lainnya. Dalam segala hal mereka harus disiplinkan diri mereka. Bangun, tidur, mandi, makan, dan aktivitas lainnya. Mereka dididik dengan keras dan berat. Hanya untuk satu tujuan, agar mereka dapat menjadi tentara atau prajurit yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semua dididik menjadi tentara Kristus, itu memang berat. Aduh, bangun pagi jam 5. Kita dididik saudara. Betul? Sudah Tuhan tahu dan mengerti. Nanti esok pagi juga Tuhan. Kaget jam 7, kantor langsung. Terus yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diatur cara makan kita. Bangun tidur jam berapa, mandi jam berapa, ibadah jam berapa, homesel jam berapa, latihan jam berapa. Sakit keseng. Baru pulang kerja, Pastor Anak bilang kesini lagi, aduh paling capek betul. Tapi itu yang terjadi, kita diproses, kita dimasuk dalam disiplin Tuhan. Karena kita ingin menjadi prajurit yang berkualitas, prajurit yang sejati, amin. Baca firman itu membosankan, tapi Bapak Ibu Saudara harus baca. Karena di situ adalah senjata bagi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak awal kita dipanggil untuk menjadi tentaranya Tuhan. Itu sudah dari awal Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil untuk menjadi tentara Tuhan. Untuk menjadi apalagi prajurit Tuhan. Untuk menjadi pejuang-pejuang Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi tentara. Kita ada di depan, bukan di belakang rakyat saudara. Kita di depan, rakyat di belakang. Amin. Kita terpanggil jadi tentara. Tadi saya bilang pada dia, saya bikin sigap tentara. Dia bilang, siap mama, kurang bagus, bikinnya ulang. Siap mama, itu baru bilang tentara. Bukan, dia berdiri, siap mama. Itu langsung dapat pecat dari komandan. Berangkat sana di pasar jual bawang goreng. Atau jual nasi puli unti di pasar Mardika. Tidak cocok jadi tentara. Tentara tuh siap. Coba tanya Mama Oli saja, tengah malam ada tidur dengan suami. Harus pergi tinggalkan istri, anak tidak tahu kapan kembali.
Betul? Kita ini tentara, amin. Tiba-tiba kita berdoa, aduh mama aku tuh mau berdoa. Tiba-tiba esok lagi berdoa, kemudian berdoa lagi. Apalagi 2 minggu kita mobilisasi doa. Karena kita punya acara nanti tanggal 23. Jadi kita akan mobilisasi doa, kita akan berdoa dengan api Tuhan, kemuliaan Tuhan. Supaya orang-orang datang berjumpa Tuhan di gereja ini. Amin Bapak, kita tentara, katakan saya tentara. Saya tentara, saya tentara, amin. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sejak awal saudara saya dipanggil untuk jadi tentara Tuhan. Prajurit Tuhan, pejuang-pejuang Tuhan, pejuang-pejuang Injil, amin. Bukan dipanggil sebagai tentara biasa, tetapi sebagai pasukan khusus Tuhan. Katakan pasukan khusus. Ya, di tentara kan ada pasukan khusus ya Ibu Oli. Iya, jadi kita ini pasukan khusus. Katakan saya pasukan khusus Tuhan. 1, 2, 3. Saya pasukan khusus Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau pasukan khusus itu tiba-tiba, mari kita mau pergi doa di Wayamin dulu. Mari kita mau pelepasan orang gila dulu. Mari kita mau pergi rumah sakit dulu. Mari kita mau pergi sini dulu. Maka bilang apa? Puji Tuhan. Memang tentara harus siap. Zaman saya ada otak. Ini jam tidur saya ada otak. Panggil ketua saya ada otak. Memang otak tidak ada, yang tidak ada tuh Anda bukan saya, amin. Bapak Ibu diberkati. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, karena kita pasukan khusus Tuhan, pasukan spesial Tuhan, pasukan istimewanya Tuhan. Sebab itu latih diri Anda untuk menjadi tentara yang berkualitas, tentara yang sejati. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Latihan badani itu terbatas saudara, sekarang saja. Orang latihan-latihan apa lagi? Jantung sehat, mati juga dengan jantung. Iya, puji Tuhan. Jadi latih dirimu beribadah, amin. Supaya Anda menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih kuat dan loyal. Latih diri beribadah, jangan minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Nanti 24 Desember datang dan akhir tahun datang. Nanti Januari 1 bulan lewat, Februari masuk. Jangan Bapak Ibu. Pulang di kamu bikin adat pernikahan, so uru dan segala tetepengnya. Nanti bulan Maret baru muncul. Muncul lagi sudah kering-kering. Karena kemuliaan Tuhan susah yang ada lagi. Ya Bapak Ibu diberkati. Ya jadi latih diri ibadah, latih diri baca firman. Bapak Ibu kan kalau baca Alkitab dari awal kan saya suka toh. Lalu berfirmanlah Tuhan jadilah, kan bosan. Sama dengan Matius. Silsilah Yesus Kristus. Saudara kan suka lewat-lewat akan tidak suka baca silsilah. Padahal itu penting loh, amin. Saudara merasa seperti itu berat sekali di silsilah. Padahal itu bagus supaya saudara tahu jalur ceritanya, amin. Latih terus. Sampai saudara jadi pintar, amin. Supaya jangan orang bikin bodoh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya Bapak Ibu orang-orang hebat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih latih dirimu beribadah. Supaya Anda lebih baik, lebih berkualitas, lebih kuat dan lebih loyal. Oh latih diri beribadah tetap kuat, hadapi badai apapun tetap gereja, amin. Ya saudara marah dengan tetangga karena tetangga buang kucing mati, tusa mati di saudara pekarangan, saudara tidak mau pergi gereja. Kan marahnya di tikus mati dan tetangga, tusa mati. Bukan marahnya ke Tuhan, amin. Dalam diri ada kerinduan untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Saya bilang tadi malam seseorang, hei kalau kamu tidak ibadah Sabtu rugi sekali. Setiap hari Sabtu Minggu itu taruh rasa lapar haus akan Tuhan. Karena saya akan bertemu Tuhan dalam ibadah Yud. Tidak boleh dilewatkan dalam ibadah Minggu Raya. Saya bilang saya jalan kaki dari gereja Bethel sana Bapak Ibu Saudara. Keluarga Ahmad di situ. Rumah itu tempat kami ibadah pemuda. Jalan kaki dari Pastor ini punya rumah OSM sampai di situ. Pulang dari situ sampai ke sana. Tidak ada uang. Jalan kaki saudara. Bapak Ibu Saudara, anak-anak sudah punya motor, sudah punya mobil, malas lagi. Bisa kasih saudara datang ibadah Yud. Ada kerinduan, kelaparan untuk berjumpa Tuhan. Saya bilang saya punya cinta dulu, yang dulu itu bertobat sampai sekarang tetap ada. Saya tetap mengasihi Tuhan. Ibadah di mana saya akan ikuti. Khususnya ibadah-ibadah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang tentara yang berkualitas, Anda harus punya komitmen, katakan komitmen.
yang sangat kuat bagi kerajaan Allah dan bagi Tuhan Yesus sebagai panglima tertinggi. Anda harus berkomitmen. Di mana saja Anda dikasih kepercayaan melayani, komitmen. Katakan komitmen. Itu penting saudara, melayani Tuhan. Komitmen sangat penting. Saya bilang saudara, saya ingat waktu suami saya bangun rumah Tuhan ini, saya punya anak menikah, kamu mau tes itu. Kan matanya waktu itu bermasalah menurut dokter, tapi puji Tuhan supranatural terjadi, tidak masalah. Saya bilang, Pak jangan pergi dulu kerja, karena beliau pulang waktu itu sore. Saya bilang jangan pergi dulu ke gereja, mari doakan dulu. Baru saya dan menikah pergi, saya cari suami saya, di mana nih? Saya telepon, Pak di mana? Saya sudah ke gereja, nanti saya pergi yang mau nikah saja. Saya bilang, kan saya tadi bilang Bapak berdoa. Suami saya orang sangat komitmen, dia boleh tinggalkan saya kalau jam ibadah kalau saya terlambat, tapi dia tidak akan pernah terlambat. Saya ingat saya pergi dengan Mami belanja juga untuk berkati gereja di Paso. Waktu itu ada beberapa keluarga yang harus kita tangani. Waktu itu terakhir itu hari Kamis saya dan Mami pergi. Itu kan ada gereja anak yang diambil langsung dari GDS Jakarta. Suami saya bilang, Mas setengah jam gereja anak ini, setengah jam. Nanti saya pulang cari oto dengan Mama Ade, tapi saya akan pulang untuk mengikuti ibadah online dari GDS Jakarta. Komitmen. Tidak pernah saya lihat suami saya tidak komitmen, karena itu panggilan. Tidak pernah sakit-sakit juga pergi gereja, sakit-sakit juga melayani. Tidak pernah, tidak. Itu sebuah komitmen. Saya sakit sebelah pas saya ada sakit, saya jarang telepon suami saya, jarang sekali. Karena saya kerja, suami saya kerja, jangan sampai mengganggu. Kadang-kadang beliau yang WA saya, jarang sekali. Tapi satu saat saya sakit, saya panas tinggi, saya bilang, Pak saya sakit. Beliau pulang cuma lihat saya, taruh teh gula, taruh di situ di meja, nanti saya minum teh. Beliau rabat saya, sudah tidak terlalu panas karena saya kompres. Itu teh, minum nanti makan bubur. Padahal bubur itu yang ada saudara. Tidak ada bubur di situ. Iya, saya berpikir Bapak pulang bikin teh, kan saya bisa bikin teh taruh di situ. Yang saya butuhkan doakan saya, lalu Mak mau makan apa? Tapi cinta rumah Tuhan menghanguskan beliau. Itu komitmen. Saya pergi pelayanan di Komsel Kapernaum karena kita suka belanja untuk acara ulang tahun gereja. Saya ingat, saya Mami dan Oli. Bapak bilang, Mas setengah jam tidak boleh pilih-pilih, tawar lagi, ambil barang langsung berangkat. Iya. Ma, sisa 5 menit, iya sudah jalan nih. Ma, iya sudah nih. Kami datang sudah tidak ada di parkiran. Iya, saya bilang kita yang salah Oli, mari saya gonceng Mama cari ojek satu buat Mami kita pergi. Sana beliau ketawa. Itu komitmen saudara. Saudara keluarga kami di belakang. Hamba Tuhan dengar belajar dari suami saya. Tidak pernah keluarga kami di nomor satu kan, tidak pernah. Kalau secara manusia saya pikir kita korban. 6 tahun suami saya bekerja gereja, tidak punya waktu untuk sana anak-anak. Itulah sebabnya si TPPJ suami saya bawa saya pergi ke luar negeri. Karena dia punya waktu 1 minggu itu bisa buat saya. Saya menggerutu tidak, karena kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Saya menghormatinya, mengasihinya, dan menghormati apa yang memang beliau harus lakukan. Tidak ada masalah bagi saya saudara. Bapak Ibu diberkati, itu komitmen. Mau sakit, mau pilek, saya lihat suami saya terus pergi kerja. Tidak pernah tidak. Bahkan hari Senin yang waktu istirahat pun suami saya pergi bekerja. Selama 3 tahun saya pikir saya tidak pernah sakit. Hanya saat saya suntik saya tidak ke gereja. Dan 1 kali saya demam, saya bilang Pastor Ana saya demam, saya tidak ke gereja. Setiap saat saya ada di sini. Karena saya menjadi contoh. Amin Bapak Ibu. Itu komitmen. Kalau Anda di doa, komitmen sampai mati saya ada di doa. Dan saya bertanggung jawab untuk komitmen itu. Seperti suami saya. Kalau Anda sebagai tim praise and worship, komitmen. Komitmen sangat dibutuhkan. Anda tidak boleh melayani tanpa sebuah komitmen. Harus komitmen. Komitmen itu yang mengikat Anda. Kalau Anda pelayanan asyir, kalau Anda pelayanan MM, kalau Anda pelayanan konsumsi, atau pelayanan apa saja di gereja, Anda butuh komitmen. Anda tidak boleh main-main dengan pekerjaan Tuhan. Suka data, suka sales, suka bikin, suka tidak. Itu Anda tidak punya komitmen. Anda harus bertanggung jawab. Sebagai prajurit Kristus, Anda harus berkomitmen. Sebagai PKS yang mengajar, Anda harus punya komitmen Bapak Ibu. Saya percaya di kantor juga punya komitmen ya. Anda harus berkomitmen Bapak Ibu dalam melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebagai tentara Kristus, Anda harus punya komitmen. Katakan komitmen.
Komitmen bagi kerajaan Allah. Komitmen bagi Yesus sebagai panglima tertinggi. Itu komitmen. Amin Bapak Ibu. Satu kali pagi saya bangun, saya dalam keadaan tidur, mungkin tidak bisa tidur waktu itu. Saya punya, baru saya agak panas. Anak saya Monica bilang, mama bisa pergi khotbah? Tidak. Saya bilang, mama pasti bisa. Mama akan pergi untuk berkhotbah. Saya berdoa, saya ke sini. Kadang saya sakit, tapi saya berdoa. Berkhotbah, saya tidak pernah tahu saya sakit. Itu komitmen. Saya pegang komitmen itu, saudara. Saya komitmen untuk berdoa bagi misionari-misionari sampai sekarang. Untuk pelayanan misionari sampai sekarang. Itu komitmen. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan inginkan kita memiliki mentalitas seorang tentara ksatria yang siap berjuang bagi kerajaan Allah apapun yang terjadi. Tentara yang tidak pikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Supaya menyenangkan hati komandannya. Tentara itu tidak pusingkan diri dengan hal-hal lain. Supaya dia menyenangkan komandannya. Kita tentara Allah. Kita tidak pikirkan hal lain. Kecuali menyenangkan hati Tuhan Allah sebagai komandan tertinggi kita. Apa yang diperintahkan komandan kita dijalani dengan sepenuh hati. Tanpa bertanya dan memberi alasan. Jadi mari kita fokus pada perintah dan misi yang sedang Tuhan jalankan. Supaya misi Tuhan dapat berhasil di muka bumi. Misi untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dalam masa percepatan. Jangan bertanya lagi saudara, lakukan itu. Karena Anda prajurit Kristus. Tugas kita pergi, berperang, rebut sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Rebut anak-anak bagi Tuhan. Rebut remaja bagi Tuhan. Rebut orang dewasa bagi Tuhan. Rebut orang-orang di kota ini bagi Tuhan, amin. Anda prajurit. Anda tentara, amin. Anda tidak boleh duduk diam. Karena tugas tentara itu pergi berperang. Untuk mengambil hak-hak orang. Untuk merebut, mengambil orang-orang sementara terjajah. Tugas kita demikian. Kita rebut anak-anak remaja yang sementara hancur, amin. Seorang anak WA saya, mama, saya sudah minum obat beberapa kali untuk mati. Karena saya punya masalah banyak. Saya bilang, kamu sekolah di mana? Saya SMP, saya tidak tanya masalahnya apa. Saya punya masalah banyak. Ini anak SMP lalu. Saya punya masalah banyak, jadi saya tidak kuat lagi untuk masalah itu. Saya minum obat, tapi saya tidak mati-mati. Jadi saya bilang, oh berarti Tuhan belum selesai dengan saya. Kalau Anda dengan khotbah ini, saya mau bilang Anda bertobat. Amin Bapak Ibu. Anda kira Anda orang tua saya punya masalah. Anak-anak pun punya masalah. Amin. Anak-anak tuh butuh Anda. Makanya jangan duduk nonton HP terlalu. Dan komentar orang tahu banyak. Duduk berdoa per anak-anak. Apalagi anak-anak remaja. Anak-anak akil balik. Anak-anak yang cari identitas diri. Ini rawan bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Anda harus mulai berdoa bersyafaat. Anda berdiri sebagai seorang ibu pejuang doa. Perintis doa dalam keluargamu. Supaya atmosfer surga itu turun. Kalau tidak dalam rumahmu ada atmosfer kebencian, dendam, sakit hati, pahit hati. Makanya di gereja ini kita bersihkan atmosfer supaya atmosfer surga. Atmosfer Tuhan ada. Itu atmosfer damai, sukacita. Kalau di rumah Anda tidak berdiri hanya pertengkaran terus pertengkaran. Maka atmosfer rumahmu adalah atmosfer pertikaian, perpecahan, kebencian, dendam. Anda bisa bertahan dalam situasi seperti itu kah? Itulah sebabnya Anda apalagi wanita. Hei wanita, Anda itu pejuang-pejuang doa. Anda harus berdiri. Waktu Anda berdiri iblis gemetar. Waktu Anda berdiri iblis takut. Waktu Anda mulai berdiri iblis lari pontang-panting. Karena doa Anda itu mengubah semua yang terjadi dalam rumah tangga. Tinggal bakalai pagi siang malam. Selesai esok pagi sambung akang, lusa sambung akang, tula lagi sambung akang. 2000 tahun yang lalu bilang akang ulang lagi. Dari laki masih kecil sampai sudah 80 tahun. Bilang akang. Nyanyian tidak membangun. Akhirnya atmosfer rumah itu kacau. Rumah bagus tapi kering. Rumah bagus tapi ya kering. Yang ada sesuatu yang kita lihat. Betul Bapak Ibu? Jadi berdiri. Contoh yang tadi. Anak masih
SMP sudah minum obat tanpa mama tahu. Dan sudah tunggu waktu mati, tapi tidak mati-mati. Tuhan mengasihimu. Kau perlu bertobat dengan cara itu. Dan kembali kepada Tuhan. Jadi apa yang perintahkan komandan akan dijalankan dengan sepenuh hati tanpa bertanya dan beri alasan. Fokus pada perintah dan misi yang sedang dijalankan supaya misi kita berhasil bawa jiwa bagi Tuhan. Tentara yang rela tinggalkan egonya. Katakan ego. Jadi tinggalkan ego demi tujuan Tuhan yang lebih besar melalui hidup Anda. Tentara yang berkualitas seperti inilah yang Tuhan cari, yang Tuhan berkenan di hatinya. Jadi kasihnya ego. Bakalai di rumah, laki yang salah, beta yang benar. Bini yang salah, beta yang benar. Itu ego, itu sombong. Dua-dua duduk. Lalu berbicara. Kan tidak selamanya satu salah, dua-dua salah. Amin. Nah Bapak Ibu, pelayanan di gereja menuntut tanggung jawab. Itulah sebabnya dibutuhkan orang-orang memiliki karakter seperti tentara Kristus. Dan saya catat di sini ada beberapa ciri-ciri tentara Kristus yang berkualitas. Yang pertama, jadi tentara itu harus berperan dengan sikap menguasai diri atau waspada. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kau tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, berjaga-jaga dan sadar artinya waspada. Kalau Anda itu tentara Kristus yang berkualitas, Anda harus tetap dalam keadaan waspada, siaga. Amin. Tidak tidur artinya tidak malas secara rohani. Tidak punya minat, tidak punya kemauan. Tinggal bakurun dalam kamar, satu kamar kos yang 2x3 atau 3x4 tuh. Bakurun di situ. Saya punya minat, saya punya kemauan. Tidak boleh tidur artinya tidak boleh lengah. Terus berjaga-jaga. Jaga-jaga melawan dosa, melawan kedagingan. Melawan godaan. Jadi waspada terhadap bahaya. Bahaya apa? Narkoba, pornografi, pesta pora, minum mabuk, judi online. Dan lain-lain. Amin. Seorang ibu berkata kepada saya, bukan jemaat, ibu saya sangat menderita. Masalahnya apa? Saya mau cerai, suami saya bilang saya harus cerai dengan saya. Masalahnya saya di kantor begini, ibu saya judi online. Saya korban atas semuanya, jumlah uangnya sekian. Saya sudah jual mobil saya, sudah jual motor saya, sudah jual emas saya, sudah jual semuanya. Tapi tidak mencukupi itu, saya korban. Dan suami saya katakan dia akan menceraikan saya. Dan saya dalam keadaan tidak tahu buat apa. Dulu saya punya teman-teman saya, ada untuk saya, suami saya menikmati semuanya. Tapi sekarang dia ceraikan saya. Itu akibat judi online. Masih adakah judi online di sini? Sebelum Anda menghadapi kehancuran, bertobatlah. Amin. Setan bilang, saya mau motor toh, saya mau rumah baru toh, cepat. Apalagi saya di bendahara tuh. Ini bendahara nih, hati-hati. Mata tuh pakai kacamata Ray-Ban. Kasih kacamata Molo atau kacamata Nako. Amin. Jadi akhirnya korban. Setiap bulan yang dapatkan uang cuma 300.000. Hidup dengan belas kasihan, meminta-minta. Nanti sudah jam apel, pergi apel. Selesai itu gajian 300.000. Dan siap masuk penjara. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ini berbicara tentang pengendalian diri yang tinggi. Tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menggoda hati. Tadi kata judi online. Jadi kalau di kantor, kepala kantor bilang judi online, bilang bapak sendiri jual. Lalu kalau bapak masih penjara, bapak masuk penjara, jangan beta. Amin. Aduh karena katong pemimpinnya, katong Iko bilang tidak bapak. Beta diajar beta pun ibu gembala untuk beta berseru per surga. Nanti surga kasih beta uang. Bukan cara itu. Amin Bapak Ibu. Jangan beta bilang lah saudara coba-coba lah. Jangan coba-coba akang lagi. Beta seng lihat tapi Tuhan lihat. Anda coba-coba. Coba-coba sampai dapat pantatacu baru Anda rasa. Jadi stop sudah. Ya, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menggoda. Dengan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu, dengan keinginan daging, dengan kepuasan atau pemuasaan diri. Tidak akan mudah tergoda. Yang kedua, harus berperan dengan kesungguhan. Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara itu aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan dan seterusnya.
Yudas ini ingatkan orang-orang jemaat yang ada di sana tentang guru-guru palsu yang bertentangan firman Tuhan. Kehidupan mereka dipenuhi percabulan, homoseks, seperti Sodom dan Gomora. Mereka seperti Kain yang menyembah Tuhan, tapi hatinya jahat, penuh kebencian, cemburu dan iri hati. Mereka seperti Bilyam yang memakai sarana kasih Tuhan sebagai kesempatan untuk cari uang. Makanya dia bilang, kamu sebagai prajurit Kristus, berperanglah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu terlibat di situ. Amin Bapak Ibu. Banyak guru-guru palsu. Pakai pakaian putih bersih, tetapi kepalsuan di dalamnya. Hidup dalam percabulan, hidup dalam homoseks, lesbian. Hidup dalam hal yang mencemarkan, menyembah Tuhan. Tetapi seperti Kain yang jahat dan cemburu. Saya harap kita menyembah Tuhan, hati kita bersih ya, amin. Coba Bapak Ibu saudara raba dada. Hati kotor kasih ini. Tadi beta pergi goreng ikan, suami lempar taju. Dia ikan. Aduh, hati paling sakit. Di sini tidak ada, amin. Cuma di luar saja, amin. Yang berikut saudara 3. Harus berperan dengan menyangkal diri. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi sebagai tentara Kristus yang berkualitas, harus berperan dengan menyangkal diri, amin. Penyangkalan diri berarti menyalipkan segala keinginan daging kita. Rela tinggalkan dosa dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Rela kalau dibenci, dimusuhi karena kebenaran. Saudara, di dunia ini orang benci katong, orang suka katong, orang apa kata orang lagi musuhi katong, orang jelek-jelekan katong. Ini di dunia seperti gitu saudara. Dan kebalikan, kita juga mungkin seperti gitu. Dan bukan mungkin, kita juga seperti gitu. Kita tak putar di situ. Jadi mulai sekarang sangkal diri. Oh saya mau bilang, ya sudahlah, bikin gosip pun suka sudah. Amin. Laki mau bilang perempuan buta huruf bodoh atau apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Hatiku tetap tenang. Jadi tetap tenang. Tapi jangan Anda menyanyi di muka Anda punya suami. Jangan. Itu Anda mengundang emosi. Atau Anda bertetangga. Lalu Anda mulai menyembah Tuhan. Wow. Saya tahu Anda tidak menyembah. Anda berterek orang di sebelah. Karena Anda ingin balas sakit hatinya. Tapi di sini tidak ada, amin. Jangan menyembah Tuhan seperti Kain, saudara. Betul? Menyembah tapi hati sakit, benci orang, benci tetangga. Amin. Apalagi tinggal baku dekat begini. Supaya saya tahu, gereja GKI penyembahan beda. Hirabaso, hirabaso. Oh. Itu, Anda sasar. Itu salah saudara. Itu salah saudara, salah, tidak benar. Tapi di sini tidak ada, di sini tidak ada. Gitu. Di sini tidak ada. Amin, sudah diberkati. Berapa banyak diberkati bisa kata. Iya, itu kita itu Kain saudara. Menyembah yang sakit hati. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Begitu juga ibu-ibu, amin. Dapat marah dari suami masuk tutup pintu, trik. Lalu saudara mulai, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Oralah papa, ora basi. Pikir-pikir dapat tabrak dari oto. Pikirlah kalau boleh. Itu Anda seperti Kain. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Semua baik-baik, amin. Semua baik, katakan saya baik-baik saja. Saya tidak terlibat yang tadi. Puji Tuhan. Menyembah dengan hati yang tulus. Tuhan, saya terluka. Tadi suami saya bilang, saya terluka, Tuhan balut hati saya. Selesai, lalu sayang dia. Kenapa saudara biarkan iblis pakai saudara untuk bikin kekacauan, untuk membenci suami? Makanya ibu-ibu pagi-pagi bangun langsung polo laki sedikit, peluk dia, tunggu dia di muka kamar itu. Tanpa tidur, waktu dia bangun langsung peluk. Atau lagi dia tidur, cium dia. Kalau suami saya lagi tidur, saya cium suami saya karena dia kaget. Lalu saya lari cepat-cepat, jangan beliau lihat saya, tapi dia tahu bahwa saya cium dia. Duduk di pintu, di tempat tidur pun kaki, tunggu dia bangun langsung peluk dia. Halo, bisa ke saya ibu-ibu?
Pasti bisa. Pasti bisa. Coba bikin akad esok pagi. Bikin akad esok pagi. Tapi jangan saudara bikin salah. Beta mau pergi kantor, saya belum bangun, saya kerabasi, bangun. Salah, itu tidak benar. Jadi duduk, tunggu dia. Pulang juga begitu, peluk dia, amin. Saudara bukan suami pulang, Pak puji Tuhan, saya cinta saya seharian. Saya kembali akan pisang kipas yang di Karang Panjang tuh. Ini saya ada otak, beta jaga saya punya anak-anak, beli pisang kah, beli kue moleng kah, saya ada otak. Lalu suami bilang apa, saya ada otak, beta saya ada uang, saya ada di OC semua tuh. Tapi di sini tidak ada. Saya percaya kita diberkati, amin. Iya. Yang keempat, harus berperan dengan ketekunan di tengah kesulitan, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan seterusnya. Ya. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Kau sudah ikuti aku tuh Timotius. Seorang tentara tidak akan pernah berhenti untuk bertempur di tengah kesulitan. Saudara, ketekunan itu bicara kesungguhan. Tekun berarti fokus, konsisten, tidak putus asa. Amin. Jadi tetap tekun saudara dalam segala kesulitan. Berdiri sebagai prajurit Kristus. Tetap tekun berdoa, tekun menyembah, tekun baca firman. Tekun saudara. Sungguh-sungguh, amin. Ya. Tekun. Ia rela bertempur dan berkorban demi keamanan bangsa dan negara serta tanah air tercinta. Itu tugas utama dan itu juga adalah komitmennya. Kadang tidak menyenangkan bagi mereka, tapi mereka loyal kepada pemimpin mereka. Katakan loyal. Ketaatan mutlak dan disiplin tinggi sebagai tentara itu harga mati. Kalau kita tanya tentara, mereka punya ketaatan dan disiplin tinggi. Itu harga mati bagi mereka. Jadi mari kita lakukan itu sebagai prajurit Kristus di gereja ini. Amin. Ketaatan kepada otoritas di gereja ini. Baik sebagai Tuhan yang tertinggi. Gembala saya, hamba-hamba Tuhan saya, gembala komisar saya. Kemudian disiplin dalam hal beribadah kepada Tuhan. Anda lakukan itu sebagai tentara Kristus yang berkualitas. Yang terakhir, harus berperan dengan hati nurani yang murni. Kisah 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Paulus melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Paulus, tindakan dan perbuatan Paulus tidak ada kepalsuan. Perbuatan Paulus sesuai dengan apa yang diajarkan. Hati nuraninya murni dalam melayani Tuhan. Dia bilang apa, dia bikin akang. Dia bikin apa, dia ajarkan orang. Nah Bapak Ibu Saudara, tolong dicek apakah kelima hal ini atau ciri-ciri ini sudah ada pada Bapak Ibu Saudara atau belum. Kalau belum, berarti belum bisa dikategorikan sebagai tentara Kristus yang berkualitas. Anda harus siapkan diri Anda untuk masuk dalam pelatihan-pelatihan. Melatih diri untuk jadi yang lebih baik. Amin. Kalau di yang tadi saya bilang 5 hal belum ada, Anda harus cek. Anda harus cek diri Anda. Kalau belum, Anda harus masuk dalam pelatihan. Bapak Ibu Saudara, itu 5 hal yang saya bagikan. Nah saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara, saya minta tim presiden worship naik. Peperangan rohani dalam masa percepatan ini terjadi di mana-mana. Dan itu membuat kita lelah. Secara roh, tubuh, dan jiwa. Saya percaya Bapak Ibu juga lelah. Ada banyak peperangan yang terjadi. Ada banyak hal yang iblis bawa untuk membuat Bapak Ibu itu lelah, capek. Sudah jenuh dan mungkin mengakhiri hidup. Seperti anak remaja tadi. Selesai saya di sini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam peperangan rohani yang membuat Anda lelah. Anda harus berhati-hati, Anda harus waspada. Karena ketika Anda sangat lelah, itulah saatnya setan datang untuk menggoda Anda.